Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam sukacita pagi hari ini, di mana kita akan bersama-sama kembali lagi belajar dari firman Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang selalu haus dan rindu akan firman Tuhan adalah orang-orang yang luar biasa diberkati kehidupannya. Pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya dari Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara kasih dari Tuhan, ada dua macam karakter manusia dalam pembacaan kita. Ada dua macam karakter manusia yang kita pelajari dalam pembacaan kita. Yang pertama adalah manusia yang lebih mengandalkan sesamanya manusia. Saya ulangi, karakter yang pertama adalah manusia yang lebih mengandalkan sesamanya manusia dalam kehidupannya. Yang kedua, manusia yang menempatkan posisi Tuhan sebagai andalan yang satu-satunya. Lalu ada situasi dan keadaan berbeda antara keduanya. Sekalipun secara pandangan manusia, view-nya sama, keadaannya sama, yaitu sama-sama mengalami pencobaan, sama-sama mengalami masalah dalam kehidupan, sama-sama mengalami persoalan kehidupan. Tetapi dikatakan dalam pembacaan kita, posisi tempat keduanya bertahan itu berbeda. Yang pertama, manusia yang mengandalkan sesamanya manusia, dikatakan di ayat 6 ini bahwa ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Lalu yang kedua, manusia yang menempatkan posisi Tuhan sebagai andalan yang satu-satunya, dikatakan dalam pembacaan kita di ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Wow, luar biasa. Ada kondisi di mana orang yang mengandalkan Tuhan juga mengalami masalah dan persoalan hidup, tetapi itu sebagai proses keimanan mereka, bukan sebagai suatu kutukan. Kondisi di mana mereka mengalami masalah dan persoalan hidup, oleh karena itu adalah proses tingkat keimanan kekristenan mereka. Dan dalam kondisi dan situasi yang sama, Tuhan dengan kasih karunia-Nya memberikan jalan keluar dan memberikan pintu untuk mereka lewati keluar dari masalah dan persoalan itu. Lalu pertanyaan bagi kita semua adalah, bisakah kita hidup seperti pohon di tepi aliran air? Bisakah kita hidup seperti pohon yang diletakkan di tepi aliran sungai, yang menikmati aliran sungai Tuhan? Bisa. Lalu bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah hidup selalu pada kehendak Tuhan. Kita hidup selalu dalam kehendak Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berhenti untuk menggerutu dengan apa yang kita hadapi. Kita berhenti menjadi orang-orang yang selalu dipenuhi dengan keluhan-keluhan tentang persoalan kehidupan kita. Kita selalu berhenti menjadi orang-orang yang membiarkan hati kita untuk selalu bersungut-sungut dengan apa yang kita hadapi. Tetapi kita selalu hidup dalam kehendak Tuhan, mempunyai prinsip bahwa setiap orang yang hidup dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia perjuangan kehidupannya. Tetap ada janji Tuhan di situ, bahwa ketika kita mengalami persoalan kehidupan, Tuhan hadir di situ. Tuhan memberi kekuatan di situ, sebab firman Tuhan mengatakan bahwa justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja. Tuhan tidak akan pernah membiarkan sia-sia perjuangan kehidupan kita dalam melewati persoalan dan pencobaan hidup. Tetapi Tuhan akan nyatakan mujizat demi mujizat dalam keadaan apapun yang kita hadapi, kalau kita selalu hidup pada kehendak Tuhan. Yang kedua, jadilah pribadi yang dapat memperluas cakapan kasih kepada sesama. Jadilah berkat bagi siapa saja tanpa memandang rupa. Kita tidak memandang dari mana dia, dari mana asalnya, siapapun dia, keluarga kita atau bukan, kerabat kita atau bukan. Tetapi ketika kita melihat orang membutuhkan pertolongan kita, dan kita tahu bahwa kita orang benar yang harus memberikan pertolongan itu, bantuan itu, maka ayo kita lakukan itu. Berikan dengan penuh sukacita.
Sebab ketika kita memberi pertolongan itu, Tuhan juga ada di situ. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi orang yang sudah kita tolong. Orang itu akan berkata bahwa ternyata Tuhan mengasihi saya, Tuhan memberikan pertolongan bagi saya, sehingga sukacita dan sejahtera juga dirasakan oleh orang itu. Sesuai dengan dua macam dasar iman kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Setelah kita belajar dua macam pribadi atau karakter dalam pembacaan kita, mari kita pilih pribadi yang kedua. Menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang satu-satunya bisa kita andalkan dalam kehidupan kita, dengan cara hidup selalu dalam kehendak Tuhan. Dan yang kedua, menjadi pribadi yang memperluas cakapan kasih, menjadi pribadi saluran berkat dari Tuhan bagi orang lain. Dan kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa terjadi, bukan hanya dalam kehidupan kita, tapi juga dalam kehidupan orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain akan merasakan sukacita luar biasa, kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.